dan Nata Arman. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menertibkan badan usaha milik negara di Indonesia. Ya, Kepala Negara juga menyebut selama ini perusahaan plat merah merupakan sumber BUMN itu sumber korupsi. Saudara ingin presidenmu bicara apa adanya kan? Hai para koruptor, sadar diri. Hentikan. Pemirsa, babak baru dalam kasus pencucian uang atau TPPU di Kejaksaan Agung dimulai. Ya, polisi resmi menetapkan 2 TPPU yakni DR dan FA. Bersama DPR dan Jampitsus di Kejagung Sabtu siang menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Namun pada penetapan tersangka ini mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum dilakukan. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf I besar tindak pidana korupsi, dan pasal 34 TPPU atau sangkaran KUHP 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Selain FA, polisi juga menetapkan DR sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Diduga berasal dari iNews melaporkan. Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, emas seberat 74 kg yang ada di rumah Jampitsus nonaktif mengalahkan berat emas di Puncak Tugu Monas. Ya, total nilai emas di rumah Febri Adriansyah mencapai 196,1 miliar rupiah. Di rumah milik Jampitsus Kejagung, Febri Adriansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Beratnya mencapai 74 kg. Dan jumlah emas di rumah Febri lebih berat dari emas yang ada di Monas mempunyai sekitar 72 kg emas, terdiri dari 50 kg emas untuk melapisi lidah api di puncak Monas untuk menghiasi ornamen di ruang kemerdekaan. Rp10.000 per gram, maka total nilai emas yang ada di rumah Febri mencapai Rp196. Untuk bisa mempunyai 1 gram emas saja setiap bulan rasanya sangat sulit. DPR RI Habibur Rahman menyebut mendapatkan informasi sejumlah tempat menjadi tempat disembunyikannya barang bukti terkait lainnya berupa bunker-bunker. Kasus mega korupsi yang menyeretkan ditangani Kortas Tipikor dan Kejaksaan Agung, namun juga akan disupervisi KPK dan diawasi Panja. Mengawasi langsung pelaksanaan penanganan tipikor kasus ini sebagai salah satu mega korupsi, mengingat jumlah barang bukti yang sudah diamankan saja sudah demikian besarnya. Infonya ini ada beberapa tempat lagi yang juga akan dilakukan potensi namun juga Febri juga masih jauh dari status selesainya berkas perkara atau P21. Setelah mengundurkan diri sebagai Jampitsus, polisi langsung menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman menilai pelimpahan perkara Febri ke kejaksaan hanya bisa dilakukan saat penyidikan telah selesai dan berkas perkara telah lengkap atau P21. Berdasarkan undang-undang bahkan dan mengambil alih itu hanya KPK.
Kalau dari penyidik kepada kejaksaan itu hanya pelimpahan berkas perkara atau penyerahan berkas perkara untuk dinilai lengkap atau masih kurang sehingga diberi petunjuk gitu. Nah, kalau lengkap dinyatakan lengkap maka diserahkan tersangka dan barang buktinya. Dan kalau tidak lengkap dilengkapi lagi gitu di petunjuknya gitu. Nah, ini polisi belum melakukan apa-apa, baru menggeledah, belum melakukan sebelum lahir bahkan gitu. Jadi ini yang menurut saya salah kaprah, melanggar KUHAP. Sementara itu, menurut Kortas Tipikor Polri, pelimpahan antar penegak hukum. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke PLT Jampitsus